Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deta Faizah Arisandi dari kelas 1B di Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi Nurse. Di sini saya dari kelompok 3, saya sebagai moderator dan saya akan memperkenalkan teman-teman saya yaitu bernama Dimas Satriatama, Cindy Serolin, Depi Rizka Erliana, Dewi Andesta, dan saya sendiri Deta Faizah Arisandi. Di sini kami akan menjelaskan tentang kerangka tubuh manusia dengan menggunakan bahasa anatomi dan sekaligus penjelasannya. Nah, mari kita simak penjelasan yang pertama. Baiklah, saya Cindy Serolin akan menjelaskan tentang bagian-bagian tengkorak. Di sini saya sudah memegang gambarnya. Kemudian di sini saya tampilkan kembali supaya teman-teman dapat melihat dengan jelas di mana letak bagian-bagian tengkorak diri. Nah, di sini ada bagian parietal. Bagian parietal itu adalah tulang ubun-ubun yang terletak di bagian tengah atas sampai dengan setengah belakang, yang berfungsi untuk melindungi otak bagian tengah dan belakang. Kemudian ada sphenoid, yaitu tulang baji, yang berfungsi untuk melindungi struktur otak dan saraf. Nah, selanjutnya ada temporal, yaitu tulang pelipis, yang berfungsi untuk membantu membentuk struktur tengkorak dan melindungi otak besar, serta membran di sekitarnya. Kemudian ada oksipital, yaitu tulang kepala belakang, yang berfungsi untuk melindungi bagian otak yang memproses penglihatan, serta berperan dalam mengatur gerakan dan keseimbangan tubuh. Nah, selanjutnya ada tulang mastoid yang berfungsi untuk melindungi struktur di dalam telinga dan mengatur tekanan udara di dalam telinga. Nah, kemudian ada tulang zigomatik atau tulang pipi yang berfungsi untuk membentuk struktur pipi di wajah. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman Cindy. Baiklah, saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tulang tengkorak pada bagian tulang frontal. Tulang frontal adalah tulang berbentuk pipi yang membentuk dahi. Tulang ini juga membentuk bagian atas soket mata. Soket mata adalah rongga tempat berdiamnya bola mata. Fungsi tulang frontal yaitu untuk melindungi otak sekaligus menopang struktur kepala, termasuk rongga hidung dan mata. Selanjutnya tulang temporal atau tulang pelipis terletak di bawah setiap tulang parietal. Tulang ini merupakan sepasang tulang yang berbentuk tidak beraturan dan mengelilingi bagian tengah dan dalam telinga. Bagian bawahnya terhubung dengan tulang rahang yang membantu mulut terbuka dan tertutup. Fungsi tulang temporal yaitu untuk melindungi otak besar dan membran di sekitarnya. Selanjutnya, tulang air mata adalah salah satu tulang yang membentuk wajah dan merupakan tulang paling kecil di wajah Anda. Tulang ini terletak di tengah rongga mata dan berperan dalam menyokong mata serta menjadi tempat bernaungnya saluran dan kelenjar air mata. Selanjutnya, tulang hidung adalah dua tulang lonjong kecil yang memiliki keragaman dalam hal ukuran dan bentuk pada individu yang berbeda. Fungsi tulang hidung yaitu untuk mengikat tulang rawan yang membentuk kontur hidung manusia. Selanjutnya, tulang pipi atau zigomatik terletak tepat di bawah kedua mata. Tulang ini berbentuk panjang yang menjulur ke atas, ke sisi luar mata, dan ke bawah di dekat rahang. Berfungsi untuk membentuk wajah. Tulang rahang atas terdiri dari dua tulang maksila berbentuk piramida yang menyatu di tengah. Kedua tulang ini terletak di bagian wajah yang memisahkan rongga hidung dan mulut. Tulang rahang atas berisi sinus maksilaris yang ada di setiap sisi hidung. Selanjutnya, tulang rahang bawah atau tulang mandibula adalah tulang terbesar pada tengkorak manusia. Bentuk tulang ini yaitu bagian melengkung secara horizontal yang membentuk garis rahang bawah dan vertikal yang terhubung pada kedua sisi tubuh. Berfungsi untuk membantu menggerakkan mulut seperti mengunyah makanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Andesta dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi tentang tulang dada. Di sini saya telah menyiapkan gambar. Gambar yang di atas ini terdapat tulang leher, yang di bawahnya ini terdapat manubrium sterni, dan pada bagian ini terdapat tulang dada. Pada bagian bawahnya proses sipoid,
Bawahnya ini terdapat tulang rusuk dan di bawah sekali tulang rawan. Selanjutnya yaitu di sebelahnya yaitu tulang rusuk sejati. Di bawahnya yaitu tulang rusuk palsu dan di bawah sekali terdapat tulang rusuk melayang. Baiklah, tulang dada atau sterum merupakan tulang yang berada di tengah-tengah dada dan fungsi melindungi organ-organ penting dalam rongga dada, yaitu jantung dan paru-paru. Selanjutnya yaitu tulang leher. Tulang leher adalah tulang yang langsung terhubung dengan tengkorak. Selanjutnya yaitu tulang rusuk sejati. Tulang rusuk sejati adalah tulang rusuk yang secara langsung berartikulasi dengan tulang dada dan tulang rawan kosta. Mereka adalah 7 tulang rusuk pertama. Mereka mengartikulasi dengan sterum oleh sendi sterkostal. Tulang rusuk palsu. Tulang rusuk palsu adalah tulang rusuk yang secara tidak langsung berartikulasi dengan rongga dada. Karena tulang rawan kostan, mereka terhubung dengan tulang rawan kostan ke-7. Selanjutnya yaitu tulang rusuk melayang. Tulang rusuk melayang adalah tulang rusuk yang bagian belakangnya melekat pada tulang apapun atau melayang. Jumlah tulang rusuk melayang ini sebanyak 2 pasang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari tulang rusuk dan tulang dada. Yang pertama tuh ada manubrium sterni, kepala tulang dada, membentuk persendian dengan tulang selangka, clavicula, dan tulang rusuk pertama. Nah, yang kedua ada corpus sterni, yaitu badan tulang dada, membentuk persendian dengan 9 tulang rusuk berikutnya. Lalu yang ketiga, processus xiphoid, tulang tajuk pedang, tulang yang masih berbentuk tulang rawan, terutama pada tulang bayi. Nah, baiklah, di sini yang terakhir saya akan menjelaskan tulang rusuk, yaitu ada tulang rusuk sejati, bagian yang ujung depannya melekat pada tulang dada, sedangkan bagian belakangnya melekat pada ruas tulang belakang di bagian punggung. Yang kedua ada tulang rusuk palsu, bagian ujung depannya melekat pada tulang rusuk di atasnya, sedangkan bagian belakang melekat pada ruas tulang belakang di bagian punggung. Dan yang terakhir, tulang rusuk melayang. Bagian ujung depan tidak melekat pada tulang manapun, sedangkan bagian belakang melekat pada ruas tulang belakang di bagian punggung. Terima kasih. Itu adalah tulang rusuk dan tulang dada yang bisa saya sampaikan. Perkenalkan, nama saya Dimas Satriatama. Saya ingin menjelaskan tentang bagian-bagian tulang belakang, yaitu terdapat di gambar seperti ini. Bagian pertama yaitu cervical vertebrata atau yang disebut tulang belakang. Yang kedua, thoracic vertebrae atau tulang punggung di sini. Yang bagian ketiga adalah lumbar vertebrae yang disebut juga tulang pinggang. Yang di bawahnya sulcal vertebrae, dan yang satu lagi sisiger vertebrae atau yang disebut tulang ekor. Bagian pertama adalah tulang cervical vertebrae yang disebut juga tulang leher, yang langsung di bawah otak, dan tulang ini berada di bawah leher, tepatnya di bawah otak. Tak hanya menopang kepala dan leher, bagian atas tulang belakang ini memiliki ciri ini juga mendukung dan kemampuan Anda memutar, memiring, dan menganggukkan kepala. Yang kedua adalah thoracic vertebrae atau disebut juga tulang punggung. Adalah tulang yang tak beraturan yang membantu punggung dengan yang mudah bergerak. Di bawah cervical terdapat 12 tulang torakal yang dimulai dari tulang dada bagian atas hingga punggung tengah. Tulang rusuk yang menempel pada tulang ini yaitu tulang punggung tengah, normalnya sedikit menekuk dan membentuk seperti huruf C terbalik. Lumbar vertebrae, tindakan medis yang dilakukan untuk menusuk daerah tulang belakang, biasanya untuk mengumpulkan
sampel cairan cerebrospinal. Proses ini sering disebut dengan Denon spinal tap. Tulang punggung bagian lumbar terdiri dari 5 tulang. Seringkali menjadi lokasi nyeri tulang punggung karena fungsi menopang berat badan tubuh bagian atas. Sacral vertebrae yang bisa disebut juga vertebra sacralis menyatu selama masa remaja untuk menjadi satu tulang berbentuk baji yang tidak bergerak. Sacrum. Tulang ini biasanya terbentuk dari 5 segmen, tetapi mungkin memiliki sedikitnya 4 atau sebanyak 6 yang saling bergabung untuk membentuk tulang sosis atau tulang kosis coccygeal vertebrae yang disebut juga tulang ekor atau kosis. Disebut juga sebagai tulang sulbi adalah bagian yang paling ujung dari kolom tulang belakang pada prima yang tak. Demikianlah video presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3 anatomi fisiologi. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahpahaman kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.